sore buat sahabat-sahabat dimanapun Anda berada. Kali ini Anak Medan Bersuara khusus edisi sore hari. Sahabat-sahabat, para subscriber saya, sore ini saya khusus untuk menaikkan kota kelahiran saya, termasuk tentang korupsi yang baru-baru ini terjadi, di mana PUPR atau Dinas PUPR yang kedapatan tertangkap tangan langsung. Kita pasti sudah tahu teman-teman. Namun di beberapa momen ini saya langsung investigasi beberapa mega proyek yang dikerjakan oleh Pemko Kota Medan di saat itu Bobi, dan mungkin saat ini juga masih dilanjut. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Terus proyek tersebut berjalan walaupun sudah melewati ambang batas. Artinya pasti ada kekeliruan ataupun penggelembungan dana. Tapi saya tidak tahu teman-teman. Tapi yang penting saya ambil dari segi foto ataupun kelihatan ya, yang saya ambil langsung. Ada beberapa proyek-proyek yang sangat perlu kita awasi dan komentari. Bagaimana teman-teman? Karena kita, atau saya baca dulu ya, dari kajian berita yang terambil dari Senin 21 Juli 2025. Bobi tak bisa lagi tutupi kebusukan proyek 1,46 triliun Pemko Medan. KPK akan bertindak. Semogalah bertindak. Namun teman-teman, saya baca dulu. Maaf. Bermula dari ditangkapnya Kepala Dinas PUPR, pasti sudah tahu ya, Sumatera Utara, Topan Ginting, anak mainnya, ketua kelas, dalam kasus korupsi proyek jalan raya di wilayah Tapanuli bagian selatan. KPK pun mengembangkan kasus itu ke berbagai proyek lainnya. Pastilah, apalagi Kota Medan sampai saat ini proyek itu berjalan langsung, berjalan terus. Bagaimana? Kita lihat dulu videonya ya. Ini adalah beberapa video yang saya langsung ambil di tempat lokasi mega proyek. Sebentar, sahabat Kota Medan. Selamat pagi sahabat-sahabat, ini adalah proyek yang tepat berada di Jalan Saman Hudi, Kecamatan Medan Maimun. Proyek ini baru saja diselesaikan tapi masih dalam kondisi seperti ini. Dan ini adalah nilai proyeknya. Peningkatan sistem drainase perkotaan Jalan Insinyur Juanda, Simpang Jalan Monsidi, APBD Kota Medan tahun anggaran 2025. Nomor kontrak, nilai kontrak 8.150.627. Masa pelaksana 180 hari kalender. Pelaksana PT Rapi Arjasa. Dan ini sampai ke ujung teman-teman ya, sahabat. Mungkin kemungkinan juga salah satu proyek dari yang dilaksanakan oleh gubernur atau wali kota. Dan ini juga bisa menjadi salah satu yang perlu kita perhatikan, monitor apakah memang sebesar ini anggaran yang digelontorkan oleh Pemko Kota Medan. Selanjutnya saya akan langsung menuju mega proyek, yaitu lapangan sepak bola Teladan. Thank you. Inilah proyek yang sedang berjalan. Ya, 8 M lebih. Berapa meter lah paling ini? 1 kilometer tidak ada. Paling ada 500 meter atau 600. Ya, nilai proyeknya tadi kita sudah sama-sama tahu ya, 8 miliar. Ini saya telusuri terus karena memang berdekatan dengan kediaman saya di Jalan Saman Hudi. Jadi Jalan Juanda itu berseberangan dengan Jalan Saman Hudi. Ini sampai ke ujung Bandara Polonia X. Ya.
bekas bandara sebelumnya. Jadi inilah proyek Pemko Kota Madya Medan masa Pak Bobi. Nah, baik, begitu aja teman-teman ya. Nanti kita liput kembali perihal tentang teladan. Thank you. Saya ralat dulu ya teman-teman ya. Jadi proyeknya di Jalan Insinyur Juanda dan kebetulan dekat dengan rumah saya di Jalan Saman Hudi atau berseberangan ya. Jadi proyek ini sudah berlangsung lebih dari 100 sekian hari. Seperti kata yang tadi ya, sampai hari ini juga belum selesai. Dan memang itu dianggarkan 8 miliar. Tapi masuk hitungan enggak ya? Itu paling berapa meter? 1 kilometer belum ada, nggak ada 1 kilometer. Ya, tepat di depan rumah saya loh, dekat masjid. Dan kami juga mengucapkan terima kasih. Drainase itu terus dilakukan berulang-ulang. Dan itu bukan hanya sekali, nanti dikerjakan lagi. Bagai riwayat hantu atau lampu pocong. Kita lanjut teman-teman. Ada 4 proyek besar yang masuk dalam mega proyek. Wow, yakni pembangunan lampu pocong. Tadi baru saya sebutkan. Apa sih lampu pocong ini? Jadi begini teman-teman ya. Memang untuk membuat Medan itu menjadi kota metropolitan, tentu pasti malam dan siang itu sama-sama terang. Dan malam hari, para pengguna jalan atau para pengguna katakanlah yang jalan kaki di trotoar ya, yang sudah disediakan oleh pejabat Kota Madya Medan, itu ada lampu yang kita bentuk atau katakanlah lampu hias. Tapi teman-teman, ini dia lampu pocongnya. Tidak selesai. Bahkan katanya si pemilik proyek ditagih karena sudah tidak selesai. Namun kabarnya tidak tahu sampai di mana. Saya lanjut. Yakni pembangunan lampu pocong, mega proyeknya ya. Revitalisasi lapangan Merdeka. Wow. Renovasi Stadion Teladan dan revitalisasi lapangan kebun bunga. Semuanya memunculkan masalah. Mulai dari kerusakan dini, keterlambatan hingga dugaan penyimpangan anggaran dan lemahnya pengawasan. Terlebih proyek lampu jalan LED yang kini dijuluki warga sebagai lampu pocong menelan dana 25 miliar lebih. Namun lampu-lampu tersebut rusak, bahkan sebelum sempat digunakan di audit internal menyebut kerugian 21 miliar hingga pertengahan 2025. Belum lagi pengadaan apa itu teman-teman? Parkir elektronik luar. Memang Kota Madya Medan sumut, semua urusan memakai uang tunai. Kita lanjut ya videonya ketika saya mengunjungi Stadion Teladan, kebanggaan Kota Madya Medan dan kebanggaan pesepak bola Sumatera Utara, PSMS. Halo, selamat pagi. Kita kembali lagi bersama saya di channel Anak Medan Bersuara. Kali ini teman, saya langsung survei ya, investigasi di mega proyek yang ada di Sumatera Utara, khususnya Kota Madya Medan. Dan nanti saya akan videokan beberapa mega proyek yang dilaksanakan langsung. Dan ini ada hubungannya dengan Pak Bobi sebagai Gubernur Sumatera Utara dan kemarin sebagai Wali Kota Sumatera Utara. Ini dia teman-teman yang saya liput langsung. Dan saya tepat berada di revitalisasi Teladan, ya, lapangan sepak bola Teladan yang ada di Jalan Singamangaraja. Sebentar videonya. Nah, ini dia sahabat-sahabat, revitalisasi Teladan. Dan ini dikerjakan sudah berapa tahun teman-teman ya. Dan kita langsung keliling karena kebetulan posisi rumah saya juga dekat dengan proyek yang sedang dilaksanakan dan sampai saat ini belum selesai. Kita investigasi langsung. Di sini banyak para penjual kelapa muda. Nah, ini dia.
ini sudah berlangsung lama ya, sepertinya ada penambahan waktu dan ada penambahan anggaran. Dan pada masyarakat Kota Madiun Medan, mari kita awasi, kita monitor, karena sudut-sudut ataupun perihal tentang kebocoran pasti akan tetap ada. Ini dia lapangan sepak bola Teladan. Ini sangat terkenal pada waktu masa SMS Ayam Kinantan. Kalau para pencinta sepak bola pasti sudah tahu ya. Di Universitas Madrasah Muhammad Yunus. Dan ada juga gereja. Kebetulan belum diperkenankan masuk, jadi kita nggak bisa masuk dalam untuk survei langsung ke dalam. Ini sangat luas, teman-teman. Jadi yang perlu kita cermati adalah tentang anggaran dan lamanya proyek selesai. Karena ini termasuk salah satu mega proyek yang ada di Sumatera Utara. Baik, kita beralih ke Merdeka Wall, salah satu program atau mega proyek juga yang dilaksanakan oleh Pak Bobi. Itu adalah penampakan renovasi Stadion Teladan. Mungkin sahabat Kota Madiun Medan atau warga Kota Madiun Medan pasti tahu. Lapangan sepak bola Teladan itu identik dengan dulu PSMS ya, masih masa gubernur yang lama terkenal dengan Komodor. Ya, jadi PSMS dulu itu pernah terkenal dan dilakukan renovasi yang sampai ini juga belum selesai. Memang kami mengucapkan terima kasih, bahkan warga seputaran juga mengucapkan terima kasih, di mana banyaknya polusi yang sampai saat ini belum selesai. Coba lihat videonya. Begitu banyak jalan-jalanan yang sudah dirontokkan, pohon-pohon yang dulunya bagus sekarang bagaikan tak terlihat lagi. Yang menjadi pertanyaan bukan itu, teman-teman. Keterlambatan yang dilakukan oleh para pejabat Pemko Kota Madiun Medan atau katakanlah gubernur dan wali kota. Karena ini termasuk mega proyek yang ada di Sumatera Utara. Keterlambatan biasanya itu terjadi karena adanya penyusupan ataupun adanya kebocoran-kebocoran pendanaan. Apakah Anda setuju, sahabat-sahabat? Kita lanjut ya untuk membaca beritanya tadi, teman-teman, agar kita sama-sama bisa sinkronis data yang saya dapat dan data yang saya baca dari kajian berita. Tak kalah kontroversial, proyek revitalisasi Lapangan Merdeka. Nah, ini paling bahaya lagi dan paling yang kita sangat-sangat luar biasa. Lapangan Merdeka atau Merdeka Wall ya, teman-teman ya, yang diharapkan menjadi ikon baru ruang publik Medan justru diwarnai penggunaan material bekas untuk basement lift dengan total anggaran 632,5 miliar sejak 2022. Warga mempertanyakan kualitas dan urgensinya. Lalu, proyek renovasi Stasiun Teladan yang semula ditargetkan rampung Oktober 2024. Hari ini 2025 ya, bulan Juli. Juli ke Oktober, wah udah lewat hampir 1 tahun ya. Molor diperkirakan akan selesai sekitar September 2025. Tak akan mungkin.
Nanti kita lihat videonya. Ironisnya, tambahan anggaran 81 miliar kembali dikucurkan tahun 2025 menjadi total nilai proyek 560 miliar. Proyek keempat, revitalisasi lapangan kebun bunga. Ini sengaja gak saya teman, karena semalam saya begitu triknya matahari ya. Jadi inilah mega proyek yang harus dimonitor dan harus dibongkar oleh KPK. KPK jangan tebang pilih. Namun sebelum saya lanjut, kita lihat dulu videonya revitalisasi lapangan Merdeka. Namun sebelumnya teman-teman, nanti saya jelaskan ya. Ini kita lihat dulu videonya. Kembali lagi tuh sahabat-sahabat ya, kita tepat berada di jalan Lapangan Merdeka ya, atau Merdeka Wall. Ini di belakang saya termasuk salah satu revitalisasi mega proyek yang dilaksanakan oleh Pemko Kota Madya Medan atau Gubernur Sumatera Utara Pak Bobi. Jadi ini letaknya, posisinya mungkin warga Kota Madya Medan pasti sudah tahu, termasuk dekat dengan kota-kota tua dan termasuk pohon-pohon yang lebih besar dan sudah berusia di atas 100 tahunan. Nanti kita akan telusuri mega proyek yang dilaksanakan oleh Pemko Kota Madya Medan ya, ataupun mungkin pada waktu itu wali kota masa Pak Bobi ya. Jadi kita investigasi langsung apa aja sih yang ada atau apa yang bisa kita lihat dengan biaya anggaran yang begitu besar. Dan ini sudah bisa kita lihat ya sahabat-sahabat ya, masih juga belum selesai, masih ada gundukan tanah, dan kapan selesainya juga kita belum tahu. Ini berada tepat di inti kota Madya Medan. Kita akan langsung telusuri. Lihat masih belum selesai nih. Bagaimana nih? Warga Kota Madya Medan berharap agar ini cepat selesai karena ini adalah salah satu ikon Sumatera Utara, di mana olahraga pagi, sore dilaksanakan. Dulu ini teman, pada waktu masa Abdillah kalau tidak salah ya, wali kotanya, ini adalah bangunan ruko-ruko atau bangunan untuk kuliner ya, padahal ini adalah tempat sarana olahraga terbuka. Begitu juga kegiatan-kegiatan, apabila ada kegiatan dari beberapa vendor. Baik, kita telusuri langsung. Sebentar, kita investigasi langsung sahabat-sahabat ya. Anak Medan Bersuara. Kali ini saya atau Anak Medan Bersuara langsung ngecek investigasi mega proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Madya Medan, yang sampai saat ini masih juga belum selesai. Ada apa denganmu Pak Bobi? Berapa tukang masih bekerja? Ini sangat luas teman-teman ya. Kalau tidak salah ini masuk wilayah Medan Kota atau Medan Baru. Bangunan lama. Ini juga bangunan lama, Pos Indonesia. Ya, jadi di sini ada perangko-perangko lama. Masih tetap kita investigasi seperti apa yang dilakukan oleh Rismond dan kawan-kawan. Anak Medan Bersuara juga harus bisa membongkar, mengawasi, memonitor penggunaan anggaran pembangunan Sumatera Utara. Apalagi baru-baru ini kita sangat dihebohkan dengan tertangkapnya seorang gadis
tertangkap basah, teman-teman ya. Ini adalah stasiun Medan. Nah, itu dia. Jadi kalau teman-teman di luar kota Made Medan atau provinsi lain, silahkan jalan-jalan ke kota Made Medan. Di sini sangat banyak proyek yang belum selesai-selesai. Pohon yang begitu kering, bulunya sangat rimbun. Ini dia. Dan ini katanya dia punya basement dan mempunyai lift. Ya, lift. Dan liftnya katanya yang second loh. Ini dia. Luas kan teman-teman? Baik, ini adalah salah satu mega proyek. Sekarang kita akan survei ke mega proyek yang lain. Terima kasih. Kita lanjut, sobat-sobat warga Kota Made Medan khususnya. Saya tepat berada di mega proyek underpass, ini dia. Ya, tepat di atasnya. Ini juga salah satu mega proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Made Medan. Masih berdekatan dan seputaran dengan Merdeka World, ya, atau Tanah Lapang Merdeka. Jadi banyak proyek di Kota Made Medan. Kita tidak tahu nilai proyek atau coba kita lihat ya. Nah, ini yang menandatangan adalah Pak Bobi. Baru diresmikan tanggal 15 Januari 2025. Underpass. Tepat di Jalan Profesor Ahmad Yamin. Ya, sahabat-sahabat ya. Bagi juga yang sebelah sana. Jadi ini adalah mega proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Made Medan yang sampai saat ini mungkin ada terendus perihal tentang sesuatu yang perlu dimonitor oleh KPK. Dan kami juga berharap kepada KPK untuk tidak tebang pilih mempersangkakan siapapun, walaupun menantu mantan Presiden Republik Indonesia. Agar Kota Made Medan tempat tinggal kita bersama terhindar dari para pelaku koruptor yang meresahkan masyarakat dan membuat miskin masyarakat Indonesia. Terima kasih. Sebagai tambahan informasinya, untuk mega proyek itu masih banyak teman-teman ya. Belum lagi proyek-proyek yang lain, termasuk proyek yang di Jalan Sunggal dan underpass yang di Jalan Gatot Subroto. Masih banyak ya. Jadi memang Medan kota yang sangat luar biasa. Sumut, semua urusan memakai uang tunai. Seperti apa kata Pak Prabowo ya kemarin. Kita harus setia kepada bangsa dan negara. Untuk apa setia kalau kita pembohong? Untuk apa setia kalau kita pelaku korupsi yang merusak tatanan masyarakat, merugikan negara dan bangsa, merampok uang negara? Untuk itu KPK jangan tebang pilih tentang siapa tersangka. Dan bukan hanya kerucu-kerucunya, tapi pasti ada atasan yang mengetahuinya dan menikmati. Dan yang anehnya, ya, yang anehnya, kok bisa uang itu ada di rumah? 2M lebih, mau diapain? Bagaimana menurut sahabat-sahabat, khususnya warga Kota Made Medan? Apakah kita paham? Apa kita setuju? Atau kita diamkan? Atau biarkan berlarut-larut terus? Apa karena seorang menantu mantan presiden sehingga KPK tidak berkutik? Mari kita awasi dan terus kita awasi agar kebenaran kita tegakkan dan hukum jangan tumpul ke atas tapi tajam ke bawah, tapi sama-sama tajam. Karena semua di mata hukum sama. Untuk itu sahabat-sahabat warga Kota Made Medan serta anak Medan bersuara,
Semoga channel ini membuka tabir-tabir kebohongan. Salam perjuangan, hidup rakyat Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka.